Belum terjadi bukan berarti ditolak. Dalam perjalanan iman, salah satu pergumulan terbesar adalah ketika doa sudah dinaikkan berulang kali, namun jawaban yang diharapkan belum juga terjadi. Di titik ini, hati sering mulai bertanya, apakah Tuhan mendengar? Apakah doaku salah? Atau mungkin Tuhan menolak permohonanku? Padahal firman Tuhan mengajarkan bahwa belum terjadi tidak sama dengan ditolak. Ada perbedaan besar antara penolakan dan penantian dalam rencana Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang mendengar doa umatnya. Mazmur 34 ayat 18 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kedekatan Tuhan bukan ditentukan oleh cepat atau lambatnya jawaban doa, melainkan oleh kesetiaannya yang tidak pernah berubah. Ketika kita merasa jawaban belum datang, bukan berarti Tuhan jauh atau tidak peduli. Seringkali kita menilai kasih Tuhan berdasarkan waktu kita sendiri. Kita ingin jawaban segera, solusi instan, dan jalan yang cepat. Namun Tuhan bekerja dalam waktu yang sempurna. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Apa yang tampak tertunda bagi kita, sebenarnya sedang dipersiapkan secara sempurna oleh Tuhan. Zaharia dan Elisabet adalah contoh nyata dari doa yang tidak ditolak, meski harus menunggu lama. Bertahun-tahun mereka berdoa untuk seorang anak, namun belum terjadi. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Lukas 1 ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, Jangan takut, hai Zaharia, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan engkau harus menamai dia Yohanes. Doa mereka tidak ditolak, hanya digenapi pada waktu Tuhan, bukan waktu manusia. Dalam masa penantian, iman kita sedang diuji dan dimurnikan. Ibrani 10 ayat 36 berkata, Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Janji Allah tidak pernah dibatalkan, tetapi seringkali digenapi setelah iman kita dibentuk melalui ketekunan. Yesus sendiri mengajarkan bahwa doa tidak selalu dijawab dengan segera. Lukas 18 ayat 1 berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jika jawaban doa selalu langsung diberikan, Yesus tidak perlu mengajarkan ketekunan dalam doa. Penantian mengajar kita untuk tetap berharap kepada Tuhan, bukan kepada hasil. Ada kalanya Tuhan menunda karena Ia sedang mengerjakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar permohonan kita. Roma 8 ayat 28 berkata, Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu termasuk masa menunggu, masa diam, dan masa yang terasa tidak pasti. Ketika doa belum dijawab, Tuhan sering sedang membentuk karakter kita, meluruskan motivasi kita, dan menyiapkan kita agar mampu menerima jawaban itu dengan benar. Jika Tuhan menjawab terlalu cepat, kita mungkin hanya menikmati berkat-Nya tanpa bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Firman Tuhan mengingatkan bahwa pengharapan kepadanya tidak pernah berakhir dengan kekecewaan. Yesaya 49 ayat 23 berkata, Maka engkau akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Aku tidak akan mendapat malu. Menunggu kepada Tuhan bukanlah penantian kosong, melainkan penantian yang penuh makna dan tujuan ilahi. Renungan ini menegaskan satu kebenaran penting. Jika Tuhan belum menjawab, itu bukan karena Ia menolak, tetapi karena Ia sedang bekerja. Waktu Tuhan tidak pernah salah, dan rencananya selalu jauh lebih baik daripada yang kita bayangkan. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sering lelah menunggu dan mudah menyimpulkan bahwa Engkau menolak doa kami. Ampuni kami, ya Tuhan. Ajari kami percaya bahwa Engkau setia dan bekerja di balik setiap penantian. Kuatkan iman kami agar tetap berharap kepadamu, sampai kehendak-Mu dinyatakan dengan indah pada waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.